Saudara, beberapa waktu lalu sempat heboh begitu ya narasi dan juga pemberitaannya terkait dengan ormas yang namanya Gerakan Rakyat. Ternyata setelah ditelusuri, ormas ini memang isinya adalah bisa saya katakan dan nanti akan saya konfirmasi adalah pendukung Anies Baswedan pada saat di Pilpres kemarin. Nah, saat ini saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat, ada Mas Sahrin Hamid yang tersambung lewat saluran Zoom. Mas Sahrin, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Mas Harin sudah meluangkan waktu. Mas Ketum ini berarti saya bisa bilangnya ya. Jadi Eh, Mas Harin, publik bertanya-tanya penasaran juga nih. Ini kan isinya pendukungnya Pak Anies. Apakah ini juga bisa dimaknai nantinya bisa jadi kendaraan politik Pak Anies? ya, jadi sebenarnya ini adalah bagian dari fase yang sudah ada sebelumnya. Kita tahu bahwa fase pertama dari gerakan rakyat ini adalah perkumpulan ataupun komunitas-komunitas kerelawanan Hmm. pendukung Anies saat itu yang tumbuh secara organik. Nah, akhirnya waktu itu konsolidasi di Bogor pada tanggal 4 sampai dengan 5 November 2023. Jadi kurang lebih sudah tahun setengah yang lalu itu. Mhm. Nah, akhirnya di situ ada kebutuhan untuk melakukan konsolidasi. Karena relawannya begitu banyak, tapi kan tidak terukur penguasaan teritorinya saat itu. Nah, Hmm. maka disepakati, oke kita bangun konsolidasi gerakan rakyat. Nah, karena dia tumbuh di secara organik, maka ini semua ini disebut sebagai gerakan rakyat. Karena inisiatifnya memang dari rakyat. Seswakarsanya, swadayanya, bahkan semua kegiatan dilakukan dengan swadana. Nah, jadi fase itu kita sebut dengan fase konsolidasi gerakan rakyat. Maka Mhm. gerakan rakyat waktu itu tidak memiliki struktur kepemimpinan. Adanya itu adalah akhirnya dibentuk kepanitiaan. Ah, Kepanitiaan oke. terdiri dari steering committee dan organizing committee. Itu November 2023. Nah, Mhm. seiring berjalannya waktu, bahwa ternyata simpul-simpul yang tersebar begitu banyak di daerah ini itu Mhm. membutuhkan sebuah kepemimpinan. Nah, jadi berjalannya kegiatan di 88 titik saat itu, kegiatannya dilaksanakan di bulan November juga. Nah, di 88 dari 88 titik dari Sabang sampai dengan Merauke di Papua sana, itu akhirnya ada kebutuhan untuk membentuk kepemimpinan kolektif. Nah, maka terbentuklah Presidium Gerakan Rakyat saat itu. Presidium Gerakan Rakyat Hmm. diisi oleh 17 anggota. 17 anggota presidium ini adalah para pemimpin-pemimpin relawan saat itu, relawan Anies. Nah, itu di 2023 awal. Nah, inilah yang akhirnya menjadi instrumen pendukung utama yang bergerak secara sistematis mendukung Anies Muhaimin pada Pilpres 2024. Oh, Nah, berarti setelah saya benar ya bilang bahwa ini pendukung Anies di Pilpres kemarin saya benar ya oh benar orang-orangnya. itu, makanya Oke. itu sangat benar, itu sangat-sangat tepat karena memang lahirnya itu dari tahapan-tahapan tadi itu, Ya. tahapan secara organik, kemudian kepanitiaan, dan setelah Pilpres kita tahu Februari 2024 itu sampai dengan hampir setahun itu di Oktober. Hmm. Oktober 2024, 7 Oktober, berkumpullah para pimpinan-pimpinan relawan ini. Bagaimana selanjutnya ini? Akhirnya disepakati bahwa ada dua hal. Yang pertama, Hmm. kita bangun, kita dirikan organisasi ini tetap dengan nama Gerakan Rakyat hanya diformalisasi agar yang tadinya informal gitu, tidak berbadan hukum, ini menjadi berbadan hukum. Nah, berbadan hukum Hmm. ini disepakati, maka udah semua itu pada forum di Brawijaya itu oleh pimpinan-pimpinan relawan disepakati dibentuk organisasi gerakan rakyat menjadi formal, artinya berbadan Hmm. hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diminta sebagai ketua umum karena waktu fase presidium saya adalah koordinator presidium. Fase kepanitiaan saya Hmm. adalah ketua panitia waktu itu. Nah, jadi eh, ketika menjadi organisasi kemasyarakatan, nah saya diminta untuk menjadi ketua umum dan menyusun kepengurusan bahkan sampai dengan tingkat wilayah. Nah, mulai 7 Oke. Oktober itulah kita start. Dan Hmm. kemarinlah puncaknya. Pada saat kita Hmm. pelantikan kemarin yang disaksikan oleh Mas Anies, itu kita pada posisi sudah terbentuk pengurus Dewan Pimpinan Pusat sejumlah 103 orang
dan 38 provinsi yang sudah terbentuk DPW dan hampir mencapai kurang lebih 300 kota kabupaten yang sudah terbentuk DPD saat itu. Saya ingin konfirmasi Mas Sahrin, di Ormas Gerakan Rakyat ini apakah ada posisi tertentu untuk Pak Anies atau tidak ada? Saat ini yang baru dilakukan pengukuhan itu adalah Dewan Pengurus, artinya Dewan Eksekutif, Dewan Hmm, Pimpinan Pusat. Jadi belum ada komposisi dewan yang lain ataupun kepengurusan ataupun posisi yang lain kecuali Dewan Pengurus dalam hal ini kita sebut dengan Dewan Pimpinan Pusat. Nah, hmm, Dewan Pimpinan Pusat inilah sebagai eksekutif organisasi yang menjalankan organisasi secara terus-menerus. Di mana posisi Mas Anies? Nah, posisi Mas Anies ini kita tempatkan sebagai tokoh inspiratif yang menjadi tokoh simbol gerakan, tokoh panutan. Nah, inilah yang menjadi kenapa kita apa namanya tokoh sentralnya adalah Mas Anies karena memang kalau lihat dari fase kelahirannya, memang kondisi objektifnya bahwa itu adalah perjuangan perubahan yang hmm. simbolitasnya itu adalah ada pada Pak Anies. Sehingga sampai dengan saat ini posisi formal Pak Anies itu belum. Baru Oh, ada saat ini adalah belum. Dewan Berarti Pimpinan Pusat. kemungkinan akan ada. Kita belum tahu. Ini kan masih berjalan terus. Jadi bahwa Dewan Pimpinan Pusat sebagai eksekutif organisasi terus bergulir. Nah, Oke, oke, Pak Anies oke. datang itu adalah sebagai saksi, sebagai teman berjuang selama 1 tahun setengah lebih kemarin, dan juga sebagai simbol dari gerakan kita. Oke, selama proses tadi Anda nyebutnya mulai dari panitia, presidium sampai dengan sekarang sudah ada terbentuk DPP begitu ya. Apakah ada peran Anies Baswedan di Ormas Gerakan Rakyat atau mungkin Mas Harin dan juga kawan-kawan meminta saran, meminta masukan atau juga ada instruksi khusus bahkan dari Pak Anies untuk Ormas Gerakan Rakyat ini, Mas Harin, Ya, dari awal jadi berdirinya? peran ini kita bagi dua lah. Ada Hmm. peran, taruhlah kita katakan struktural. Yang kedua Mm-mm. adalah peran emosional, ide atau gagasan. Yang pertama, peran Oh, oke. struktural. Ini kita bisa katakan bahwa saat ini Mas Anies tidak memiliki posisi struktural di Gerakan Rakyat sebagai organisasi berbadan hukum ini. Hmm. Yang kedua, secara emosional, ide dan gagasan tentunya Mas Anies terlibat. Terlibat dalam artian bahwa kita tahu semangat dari gerakan ini kan adalah mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, dan Hmm. gagasan-gagasannya itu kan terrefleksi dari apa yang selama ini diperjuangkan oleh Mas Anies. Nah, kita harapan kita dengan kehadiran gerakan rakyat ini bahwa gagasan, ide, cita-cita yang selama ini diperjuangkan oleh Mas Anies secara personal, nah Hmm. dengan adanya gerakan rakyat ini maka ide gagasan itu dapat diperjuangkan secara institusional. Nah, inilah Hmm. peran Mas Anies itu di situ. Jadi lebih kepada aspek yang terkait dengan irisan gagasan, cita-cita, dan juga emosional. Ya, tentunya kita Ya, berkoordinasi. Kita mengundang beliau datang, beliau bertemu dengan apa namanya instrumen gerakan rakyat lainnya. Nah, ini kan berarti kan hmm. ada koordinasi. Oke, saya penasaran juga nih kalau saya ngelihat timeline ya, Mas Sahrin, awal sekali itu kan November 2023 tadi Mas Betul Sahrin sekali. cerita ya. Sementara kalau kita tarik mundur ke belakang lagi 1 tahun sebelumnya, atau tepatnya 1 tahun 1 bulan sebelumnya, Oktober 2022, Pak Anies pada saat itu diusung sebagai capres oleh Partai Nasdem. Apakah gerakan awal dari gerakan rakyat ini merespons hal itu sebetulnya? Jadi gini, gerakan awal sebenarnya kerelawanan yang muncul saat itu adalah jauh hari sebelum dukungan partai-partai. Jadi kan sudah muncul gerakan rekan relawan secara sporadis, Oke. secara parsial, tapi masih dalam bentuk organ-organ gerakan. Nah, saat Hmm. itu diinventarisir oleh Timnas setelah terbentuk Timnas yang dipimpin oleh seorang apa namanya ketua tim. Nah, itu terbentuk sekitar 2.000 organisasi relawan. Nah, Hmm. ini semua tidak terorganisir dengan baik. Kita tidak belum Hmm. mengetahui seberapa luas jaringan dari organ relawan tersebut. Seberapa dalam penetrasi organisasi relawan tersebut dalam konteks teritori. Nah, waktu itu makanya
seluruh pimpinan relawan, spektrum relawan dari berbagai macam spektrum, karena kan ada dari buruh, ada dari Ya. tenaga pendidik, ada dari berbagai macam instrumen organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, dikonsolidasikanlah kekuatan itu dalam bentuk workshop gerakan rakyat yang Oh dilakukan gitu. di Bogor. Oke. Nah, jadi ini bertemu. Jadi sebenarnya bahwa ini tidak merespon, justru melakukan support terhadap dukungan partai. Bahwa organisasi komunitas relawan yang sudah ada duluan yang begitu banyak, ketika ada dukungan partai, maka gerakan rakyat ataupun organ-organ kerelawanan ini berkonsolidasi. Oke. Berkonsolidasi. Makanya pernah melakukan deklarasi juga di apa namanya bulan Mei waktu itu di 2023 sampai dengan pertemuan pimpinan relawan di Bogor pada bulan November. Oke, baik. Mas Arin, oke tadi ini kan eh, Mas Arin di awal sekali bilang ini adalah fase lanjutan begitu ya. Nah, Ya. apakah ada fase lanjutan berikutnya setelah Ormas? Ormas biasanya naiknya jadi parpol nih biasanya nih. Ada nggak Ya, peluang ke sana? jadi memang ini kan fase gitu. Fasenya memang sangat organik dan ini adalah apa namanya sebuah proses dari Hmm. yang tadinya gerakan rakyat secara organik, kemudian gerakan rakyat terbentuk menjadi kepanitiaan konsolidasi, kemudian gerakan rakyat membentuk presidium kolektif, yaitu dipimpin oleh 17 orang pimpinan relawan, dan kemudian Mhm. saat ini gerakan rakyat menjadi organisasi berbadan hukum secara formal. Nah, fase selanjutnya ya tentu tentu kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi Hmm. bahwa memang tahapan kita saat ini adalah bagaimana membangun konsolidasi terstruktur, membangun konsolidasi sistematis dan juga masif. Nah, bahwa ke depan ada kebutuhan-kebutuhan instrumentasi politik lainnya, nah ini yang kita belum tahu. Tapi bahwa kita ingin apa yang menjadi gagasan cita-cita Mas Anies ini, nah ini ada instrumen institusional yang bisa juga ikut turut memperjuangkan itu. Oke, masih belum tahu, masih mengikuti dinamika, tapi sudah Betul. masuk dalam master plan-nya gerakan rakyat nggak bahwa oke after Ormas and then adalah parpol, tapi when-nya belum tahu. Tapi sudah masuk di Nah, situ belum? bahwa itu diskusi-diskusi ya bisa jadi. Tapi bahwa secara formal kita nanti akan melakukan rapat kerja nasional di bulan April. Nah, apa keputusan Oh, dari gerakan rakyat secara kelembagaan ini dalam Rakernas nanti akan tentunya kita putuskan. Karena insya karena Allah Rakernas nanti udah diikuti mhm, oleh 38 wilayah dan 514 kota kabupaten. dihadiri Pak Anies juga. Oh tentunya Pak Anies dan juga para undangan tokoh-tokoh yang selama ini Oh, berjuang bersama Pak Anies. oke, Mas Harin, mengingat Siap. kenapa saya tanyakan parpol? Karena mengingat 2029 ini kan MK sudah memutuskan bahwa presidensial threshold-nya 0%. Siapapun bisa mengajukan, termasuk misalkan nanti Mas Harin jadi ketua umum parpolnya, bisa kok mencalonkan Pak Anies gitu loh. Apakah ini Ya. juga terbaca ke arah sana? Ya, ya saat ini kan sudah terbentuk institusinya, organisasinya. Ya, Nah, keputusan-keputusan kan tentunya berbasis keputusan organisasi. Nanti kita lihat ke hmm, depan. Ya, ya menurut Mas Anies kan itu kejauhan ya kalau menurut Mas Anies. Nah, sehingga oke. kita juga melihat bahwa PR-nya kan banyak untuk menjadi partai. Pertama, kalau kita lihat tahapan-tahapan menurut hukum, bahwa Hmm, partai politik yang pertama tahapannya adalah harus berbadan hukum. Berbadan hukum itu 100% di tingkat provinsi, 75% di tingkat kota kabupaten, dan 50% di tingkat kecamatan. hmm, Baru dilakukan verifikasi administrasi oleh Kementerian Hukum. Setelah jadi badan hukum, berikutnya fase verifikasi faktual oleh KPU. Nah, oleh hmm. KPU, lihat pengurusnya, lihat administrasinya, lihat kantornya. Nah, ini tentunya cukup panjang apa namanya fase-fase dan tahapan-tahapan itu. Nah, bagi kami organisasi gerakan rakyat untuk saat ini adalah lebih berfokus pada dua hal. Yang pertama, membangun pendidikan politik. Kami akan membangun sekolah partai atau sekolah politik kerakyatan. Dan Hmm. yang kedua adalah membangun infrastruktur secara lengkap hingga di tingkat kecamatan, kelurahan, sehingga apa yang menjadi gagasan cita-cita perjuangan ini, nah ini bisa diorganisir secara sistematis.
Oke, justru karena sebenarnya karena masih banyaknya hal yang harus diurusin tadi ya, struktur, kantor dan seterusnya. Justru 2029 kan masih 4 tahun lagi ya. Kalau diurus dari sekarang mungkin Ya. bisa lah ya, kira-kira lah 2025. Masih ada waktu gitu loh. Pemikirannya begitu jadinya. Oke, Eh, merespons juga. Oke, ini mungkin belum tentu jadi parpol ya, Mas Sarin ya. Belum tentu untuk menjadi parpol. Perjalanannya masih jauh ke sana. Tetapi oke, karena ada Pak Anies di situ yang juga merupakan kontestan Pilpres 2024, di pemilu 2029 ada proposal yang diajukan oleh Pak Prabowo soal koalisi permanen begitu ya. ya. Mungkin masih terlalu dini juga karena belum belum parpol juga nih gerakan rakyat, tapi mungkin ya ada tanggapan dari Mas Sahrin, dari Pak Anies terkait dengan hal itu. Ya, yang pertama, Gerakan Rakyat bukanlah partai politik, Ya. sehingga tidak menjadi bagian dari koalisi permanen atau bagian dari aspek yang terkait dinamika parlemen. Yang Mhm. kedua, oh, sorry, Nggak sebagai wah. pandangan terbangunnya koalisi permanen, kami melihat bahwa bagaimana agar demokrasi tumbuh sehat. Hmm. Nah, untuk demokrasi tumbuh sehat, berarti kan ada instrumen politik yang menjalankan pemerintahan, ada Mhm. juga yang mestinya sebagai kekuatan yang mengontrol, kekuatan penyeimbang, kekuatan yang bisa menjadi alternatif dari pada non pemerintahan. Nah, ini yang Hmm. kami melihat yang harus ditumbuhkan sehingga demokrasi kita semakin baik, demokrasi kita semakin sehat karena ada check and balance. Karena kita tahu bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kalau Hmm. kekuasaannya mutlak, ya korupnya juga mutlak. Nah, sehingga perlu ada kekuatan yang menjadi kekuatan penyeimbang dalam konteks jalannya pemerintahan. Oke, Mas Arin terakhir, pada saat deklarasi kemarin tuh saya salah fokus gitu saya ke warnanya. Oh Warnanya iya, orange, orange segar. Nah, ya. bukan orange segarnya yang saya salfoknya, tapi orange segar ini kayak mirip satu partai gitu. Saya sebut ya PKS gitu. Ya, 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 Kenapa ya. pemilihan warna itu gimana tuh? Ya, jadi gini, memang yang pertama kemarin kan kami sama-sama dengan apa namanya Mas Pram dan Bang Jul berjuang berjuang di Jakarta, Hmm. dan berjuang di Jakarta itu ya kita memilih jingga atau orange ini sebagai warna yang menyatukan. Hmm. Yang kedua, kami melihat bahwa warna kami lebih senang menyebut itu sebagai warna jingga karena dia lebih seperti langit jingga gitu lah. Oke, oke. Uh, uh, dia tidak orange muda tapi lebih kepada red orange gitu loh, merah yang Hmm. apa namanya dominan sehingga lebih terang. Nah, maka warna ini kan memang jingga itu ada dua hal. Dia menggambarkan sebuah suasana yang apa namanya optimisme, Hmm. semangat, juga terlihat menyala. Nah, maka Makanya jargonnya Indonesia menyala ya. Indonesia menyala. Kita ingin Mirip-mirip Indonesia Jakarta menyala begitu. kurang lebih begitu. Di saat-saat ini orang banyak membangun tagar Indonesia gelap, nah kita ingin memberikan optimisme. Oh, Ada harapan baru bahwa ini ada oke. Indonesia menyala yang bisa menjadi ya sama-sama kita membangun optimisme untuk bangsa ini. Nah, Oke. itulah menjadi apa namanya pilihan bahwa dengan Jingga ini ya satu ini membawa suasana yang hangat tapi juga penuh semangat. Nah, ini yang dan kalau kita lihat bahwa memang tukang sapu di Jakarta bersih-bersih itu kan memang menggunakan baju orange atau Jingga. Begitu Jingga. pula yang lain. Kami melihat bahwa ya ini memang warnanya rakyat, warna yang Oke. harus kita selalu ingat. Karena kalau salah, ya bisa berpotensi menggunakan rompi orange gitu kan. Nah, itu juga harus diingat. Nah, sehingga Iya. bahwa di lain sisi kalau kita ke jalan-jalan, tukang sapu, tukang bersih di Jakarta, itu menggunakan juga baju orange bahwa itu adalah rakyat. Nah, makanya simbol kita itu adalah kentongan, alat komunikasi rakyat menggunakan Hmm. kentongan bambu. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa ingat, kita ini lahir dari instrumentasi rakyat sehingga menjadi gerakan rakyat. Nah, maka
gagasan-gagasan yang selama ini diusung adalah keadilan untuk rakyat, kemajuan untuk rakyat. Nah, itu yang harus selalu mestinya menjadi sesuatu yang terus diingat dan menjadi inspirasi dan prioritas. Oke, Mas Sahrin Hamid, makasih waktu Siap, dan juga diskusinya. Kita nantikan nanti bulan April ada acara apa, ada hasilnya bagaimana, apakah Ormas ini akan naik level jadi parpol, kita nantikan bagaimana kejutan berikutnya. Makasih, Mas siap. Sahrin Terima Hamid, kasih. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat, sudah bergabung sama kami. Dan itu tadi, saudara, wawancara saya bersama dengan Sahrin Hamid, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat, terkait dengan setelah deklarasi beberapa waktu lalu, dihadiri oleh Pak Anies Baswedan, dan memang tadi diakui oleh Mas Sahrin bahwa spirit atau value yang dibawa oleh Ormas Gerakan Rakyat ini adalah bagaimana spirit perjuangan yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan selama ini. Akankah Ormas Gerakan Rakyat ini akan menjadi partai gerakan rakyat yang menjadi kendaraan politik seorang Anies Baswedan? Kita nantikan. Salam SCTV.